Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang masih hidup. Abu Jahal udah mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, tinggal Abu Sufyan masih. Melihat, menyaksikan pasukannya Muhammad puluhan ribu, ketakutan. Orang Mekah ketakutan. Besok Muhammad masuk kota Mekah berdarah-darah, bumi hangus. Rasa salah. Jadi ketakutan sendiri. Mereka semua sembunyi dalam rumah. Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, sadatul ulama wal masyayikh, hadarat ru'asa syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah. Kiai Baju Zaman boleh? Berat ya? Akhil Aziz, Kiai Siddiq, Dungungu, ini teman sekelas yang butuh katanya. Ketua DKM Masjid Al-Barokah Kaplongan, Kiai Haji Ali Zabidi, Bapak Camat Kedokan, yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Ramil Karangampel, tokoh masyarakat, Bapak Kuwu, Kaplongan, Badan Otonom, Ansor Banser, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Pagar Musa, jajaran pengurus NU MWC, Kedokan, dan Ranting Kaplongan yang saya hormati, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Sumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya silatul arham dengan masyarakat Kaplongan. Dulu waktu saya masih kecil sering diajak oleh orang tua saya ke Kaplongan. Masih ada Mbah Arsyad, Nahrawi, Kiai Dawud, Kiai Abdul Mun'im, Kiai Abdul Aziz Abdul Aziz. Itu semua saya kenal betul karena semenjak kecil saya sudah sering ke Kaplongan diajak oleh orang tua. Alhamdulillah, malam hari ini saya sendiri bisa silatul arham dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka apa ini? Di munasabati haflat dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang hidup di era namanya era digital war, pop culture war. Kita ini hidup sedang menerima serangan digital, serangan medsos, YouTube, Google yang membawa budaya luar masuk ke Kaplongan, masuk ke Indonesia. Banyak atau sedikit, besar atau kecil,
pasti terpengaruh kita ini. Dari tidur sampai tidur, HP yang saya dipegang. Bukan kitab, bukan surat Yasin. Dari tidur sampai bangun, dari tidur sampai bangun tidur, yang dipegang pertama pasti HP. HP atau iPhone manfaat sekali untuk silaturahim cepat, koordinasi cepat, informasi cepat. Zaman bapaknya pula dulu mana lah, nggak usah bapaknya pulau, zaman Gus Dur aja belum ada. Bukan hanya itu, Google, cari apa saja di Google ada. Segala kitab tafsir, segala kitab hadis, semua kitab fikih, usul fikih, ilmu kalam, tarikh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama, baik yang terdahulu maupun ulama sekarang, asal terkenal ya. Nama saya juga ada, berarti terkenal berarti. Bahkan nama anak saya ada, namanya Dr. Rihab tulisannya, buka Google nanti keluar nama Rihab. Doktor psikologi, sudah mulai laris ceramah di Mahkamah Agung, ceramah di Lemhanas, sudah mulai laris. Dia ahli ilmu jiwa Islam dibandingkan dengan ilmu jiwa Yahudi Abraham Maslow. Dan menurut dia, anak saya, psikologi Islam lebih sempurna, lebih unggul, lebih utuh daripada ilmu jiwa Barat. Ilmu jiwanya Abraham Maslow dikalahkan oleh ilmu jiwanya Imam Ghazali menurut anak saya. Dan alhamdulillah diterima oleh para pendengar, para audiens, baik di Lemhanas maupun Mahkamah Agung maupun Basnas, dengan bukti-bukti fakta nyata, bukan hanya omong kosong. Kalau Bapak mau buka Google, beberapa ceramahnya ada. Rihab Said Akin, jadi Google itu manfaatnya besar, besar tidak? Tapi madorotnya juga besar. Madorotnya membawa pemikiran, membawa pola pikir cara hidup ala Barat. Apa itu cium tangan kiai kuno? Apa itu cium tangan Habib, cium tangan orang tua, bapak ibu kuno? Apa itu jodoh dipilihkan? Cari sendiri dong. Dipilihkan sudah kuno itu. Pasti terpengaruh seperti itu. Apa itu lama-lama? Apa itu sholat? Lama-lama nggak perlu sholat, mengganggu kerja. Lagi kerja, tengah-tengah kerja, sholat, terganggu kerja ini. Kerja produktif, menghasilkan sesuatu, sholat nggak menghasilkan apa-apa. Ini cara-cara berpikir liberal, apa namanya? Sekuler, Almania. Nah ini kalau tidak kita pertahankan budaya kita, cara berpikir kita, pasti jebol akhlaknya pemuda kampungan. Habis itu kan beli masa kepengaruhan yang muda-muda, anak kita pasti jebol. Terus gimana caranya? Caranya melihara, merawat budaya bangsa, cara berpikir orang Muslim Indonesia. Gimana caranya? Caranya Sarawatul Hadariyah, capital culture harus kita pelihara. Apa namanya? Bahasa apa namanya? As-Sarawatul Hadariyah. Bahasa Madura culture capital. Bahasa Kapungannya kekayaan budaya. Harus kita pelihara, harus kita rawat. Jangan sampai hilang, apalagi sampai bubar. Antara lain merawatnya dengan selalu kita adakan Maulid Rasulullah SAW, acara-acara akikah, syukuran rumah jadi, syukuran lulus, syukuran rezeki lagi munggah, lagi banyak, baca bertabi di rumah. Ini dalam rangka menjaga culture capital.
dalam rangka menjaga budaya kita. Paham betul? Nah dongengan bukan akhirnya dongennya. Ya musik kayak juga bisa bukan akhir sih. Bukan akhirnya sekarang kalau Abu Nawas. Waktu Abu Nawas mati pesan, kalau saya meninggal nanti dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, yang baru yang ambrol, gosok. Nurut anaknya. Begitu Abu Nawas mati di kafan yang sudah robek-robek, kotor, masuk kuburan, dimasukkan kuburan. Mungkar Nakir datang, Mungkar Nakir dulu. Ini sudah lama ini, sudah main lama ini. Balik lagi gak ceritanya, karena sudah lama ini, sudah pernah saya tanyain barangkali. Balik lagi Mungkar Nakir gak mau tanya, ditiru dah. Jadi ngaji jangan Mungkar Nakir terus, itu maksud saya. Nah, antara lain dalam rangka merawat hadaratuna, budaya kita ada dengan mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca berjanji Simtud Duror Burda. Pengurus NU terutama Syuriah atau Katib harus hafal. Ibu kalau panggil undang kiai baca berjanji, jangan disediakan bukunya biar hafal-hafalan. Kalau nggak hafal jangan diapain. Pengurus NU Syuriah harus hafal. Masjid di mimbar jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau ada kiai khutbah masih baca, jangan dipakai lagi. Setuju nggak? Masa keluar kali mumu di boyo umpet khutbahnya maca. Kalau keluar ke GA. Berjanji debrak Simtud Duror Burda milik kita. Milik siapa? Milik kita. Maka kita yang harus merawat. Kalau bukan kita yang hafal, apa Wahabi yang suruh hafal? Apa Salafi yang suruh hafal? Apa Muhammadiyah yang suruh hafal? Itu milik kita, bukan milik mereka. Maka kita harus hafal. Kalau nggak hafal, jangan diapain. Pulang gak usah diantar, sudah kocek ya. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati birah wa bi sufaha wal abid tafasaquhu bi alsinatin badiyah wa rawahu bil hijarati hatta utibat bid dima'i ala. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لذوي العصرية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Apa itu? Jangan baca, jangan buang bukunya. Paham betul? Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, rumahnya Siti Aminah padam, terang bukannya listriknya. Sampai-sampai orang pada kaget, di rumahnya Aminah ada apa ya? Di antara yang kaget Abu Lahab, namanya saudaranya bapaknya Kanjeng Nabi. Abu Lahab kaget, di rumahnya Aminah ada apa itu? Akhirnya Abu Lahab menyuruh budaknya, amatnya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah lihat di rumahnya Aminah ada apa sudah terang. Datang lagi majikan, bos, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, dikasih nama Muhammad. Senang banget Abu Lahab. Suwaibah, sejak sekarang kamu bebas, bukan budak lagi, merdeka. Saking senangnya lahir ponakan. Nah, Abu Lahab walaupun nantinya kafir dan sudah dinas
dalam Al-Quran surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Di akhirat pasti masuk neraka selamanya. Setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Kalau Selasa masuk lagi, Senin keluar lagi, Selasa masuk lagi, selama-lamanya seperti itu. Setiap Senin dikeluarkan, setiap Selasa masuk lagi, sampai hari Minggu. Kalau Senin dikeluarkan lagi. Hanya gara-gara menghormati lahirnya Nabi Muhammad. Seumur hidup hanya sekali. Seumur hidup hanya berapa kali? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Tetap menang. فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ لِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا إِذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ. Dijelaskan dalam kitab dan surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Nanti di akhirat setiap hari Senin ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Setiap hari Senin lintas di neraka karena ikut gembira lahirnya Nabi. Nah sekarang orang Kapongan yang sepanjang umurnya selalu baca berjanji, baca debak, baca budak, situduror, selalu menghormati lahirnya kanjeng Nabi Muhammad. فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ لِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا. Orang Kapongan yang selama umurnya, sepanjang umurnya selalu gembira dengan Maulid Rasul, ya pasti percaya betul. Wa mata muwahhida, syaratnya mati gawa tauhid, husnul khotimah. Ya Allah, pengen betul. Jadi baca berjanji itu ya manfaatnya besar, ya barokah, ya syafaat Rasulullah, juga menjaga budaya kita supaya tidak ketularan budaya barat. Nabi Musa singawi cilik sampai ulah singawi bayi hidup di dalam istananya Fir'aun. Ramses, namanya Ramses Fir'aun. Hidup di dalam istananya Fir'aun yang isinya kufur, fusuk, isyan, kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, kefasikan. Di dalam istana Fir'aun disembah, joget-jogetan, minum-minuman, mabok-mabokan, zina bebas. Nabi Musa yang cilik kurban yang jerobak kayak dulu, lamun sampean ketularan digera-gera. Ketularan buatan yang sampean. Nabi Musa buatan ketularan. Pada saat cilik yang jerobak kayak dulu, buatan ketularan. Kenapa sebabnya? Sebabnya dibina, dididik, tarbiyah ruhaniyah oleh imra'atun mu'minatun sholihatun abidatun mukhlisah. Karena Nabi Musa dididik oleh perempuan atau ibu yang mukmin, yang beribadah, yang ikhlas, yaitu Siti Asia. Jadi apa artinya saya cerita begini nih? Kalau anak panjenengan, anak sampean dididik di pesantren, kiai bagaikan Siti Asia, silahkan di luar jogetan, silahkan di luar narkoba, silahkan di luar tawuran. Insya Allah santri di dalam pesantren tidak ketularan seperti itu. Gimana? Silahkan pesantren di mana saja, di pesantren Batu Zaman mangga, Kempet mangga, Babakan Butet, Gedongan mangga, Lirboyo Ploso, Tebir mangga. Yang penting pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu satu-satunya kita menjaga
budaya anak-anak kita. Maka di pesantren harus ada pendidikan SMP, SMA, SMK, supaya bocah bisa sekolah umum tapi tinggalnya di pesantren, mendapatkan tarbiyah ruhaniyah dari syekhin rajih, syekhin faqih, dididik oleh kiai yang paham agama, mendidik putra panjenengan. Silahkan sekolah SMP, SMA ning jero pesantren, mongko bakal saumpama jadi jenderal, saumpama jadi konglomerat, saumpama jadi wong gede. Terlalu ingat dengan maulid Nabi, ingat dengan sholat 5 waktu, boten bakal tinggal. Jadi satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah pendidikan pesantren. Ya anak, santri sinakal ya anak. Ya siji, loro, telu, 10, 20, 30, 40, 50. Anak sinakal ya anak. Tapi secara umum, insya Allah alumni pesantren dididik oleh Siti Asyah, yaitu para kiai maksudnya, yang mendidik spiritual, ruhaniyah. Insya Allah putra panjenengan selamat dari serangan budaya yang sedang kita hadapi ini. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Kalau kita sudah mencintai iman, kalau kita sudah merasakan halawatul iman, iman itu indah, iman itu nikmat, iman itu tenang hatinya kalau iman pada Gusti Allah tuh habbaba ilaikumul iman, maka kita akan karraha ilaikumul kufra. Kalau kita sudah merasakan indahnya iman, kita akan benci kekufuran, benci kefasikan, benci mungkar maksiat. Dengan imannya pun indah deren. Deren ya Allah. Nah disebutnya pun kalau belum merasakan halawatul iman, belum benci kekufuran, tidak benci kefasikan, tidak benci maksiat mungkarat. Tapi kalau kita betul-betul mencintai iman, kita benci kekufuran, kita benci kefasikan, kita benci mungkarat. Nabi Musa lahir sejak bayi di jero istana Fir'aun, tapi beliau habbaba ilaihi iman wa zayyana fi qulubihi fi qalbihi wa qala ilaihi al-kufra wal isyan. Nabi Musa benci kufur, benci kefasikan, benci maksiat, mungkarat, karena dapat didikan dari seorang ibu yang mukhlisah, yang betul-betul beriman kepada Allah. Oleh karena itu kesimpulannya, kalau anak panjenengan imannya harus kuat, kalau anak panjenengan akhlaknya harus bagus, silahkan pegang HP gak apa-apa, silahkan buka Google film porno gak apa-apa. Bisa film porno, berita bagus, Deadcon, Okezon, terus buka berita, isi berita Sambo, Teddy Minahasa, Kanjuruhan, dan itu kan menarik berita ya. Tapi di sela-sela berita ada iklan obat kuat, gambarnya porno, betul? Yang itu biasa dulu. Tapi kalau kita imannya kuat, anak panjenengan imannya kuat, silahkan tiap hari lihat iPhone, tidak akan terkontaminasi karena sudah tertanam habbaba ilaihil iman wa karraha ilaikumul kufra fusuqa wal isyan. Ini satu-satunya jalan. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad Bu setelah 8 tahun berada di Madinah, berangkat ke Mekah, diikuti oleh ribuan sahabat, puluhan ribu. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang masih hidup, Abu Jahal udah mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, tinggal Abu Sufyan masih. Melihat, menyaksikan pasukan yang Muhammad puluhan ribu
ketakutan. Orang Mekah ketakutan. Besok Muhammad masuk kota Mekah berdarah-darah, bumi hangus. Rasa salah. Jadi ketakutan sendiri. Mereka semua sembunyi dalam rumah. Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan gagah. Ada sebagian sahabat yang mengatakan, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh, kita bunuh lagi. Orang Quraisy membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa sahabat Suhaib, menyiksa sahabat Mus'ab. Yang menyiksa dulu kita siksa lagi, yang membunuh kita bunuh lagi. Kanjeng Nabi mendengar, siapa itu siapa? Banser lagi itu lah. Salah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Nyambung kembali silaturahim. Karena seluruh kota Mekah kalau Kanjeng Nabi ya sedulur kabeh, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Orang Mekah yang dalam rumah semuanya keluar menyalami Rasulullah dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Sungguh engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Semua orang Mekah masuk Islam. Setelah Mekah masuk Islam, jumlah orang Islam lebih dari 100.000 setelah orang Mekah masuk Islam. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Nah, oleh Gusti Allah, Quran ngalem muji Kanjeng Nabi. Masya Allah, luar biasa betul. Terus terang mohon maaf banyak orang muji saya. Dan begitu pula banyak orang caci maki saya, misalkan dalam medsos atau YouTube. Sing seneng ya akhir pulaku, sing seneng ya akhir. Dua-duanya gak terkadang. Kenapa? Karena si muji pula atau si mencaci pula sama dengan saya. Pada kalau pula, kenapa? Makan sega, iwak asin, semayi, terus bakal suara dari resen. Sing ngalem pula yang konon wonge pada bekor isun, berbeda sepira. Sing nyecer pada bekor isun. Jadi yang memuji saya tidak menjadikan saya bangga, yang mencaci maki saya tidak menjadikan saya takut. Belum menjadi sama-sama bro. Kadang-kadang ujian kau waternya mesti jiris. Boten. Nah, baru Kanjeng Nabi tuntut dialam dengan manusia, dialam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu lemah lembut, kamu berhati besar, berakhlak mulia, pemaaf, maka mereka penduduk kota Mekah masuk Islam semua karena tertarik dengan akhlakmu. Walaupun tafadzul ghalidhul qalbi, seandainya kamu kasar, congkak, sombong, bapentung, sweeping, takbir, dan qaddu min hawlik, niscaya orang lari dari kamu. Orang Islam-Islaman, Islam radikal, Islam teroris, gak mau Islam. Seandainya caranya kasar, ayo Kapolres lebih 912 anak lah, alhamdulillah. Menakutkan, serem. 212 itu menakutkan, orang jadi takut. Islam ini Islam. Paham bukan? Nah, Kanjeng Nabi di alam, kamu tuh santun, kamu halus, kamu pemaaf. Seandainya kamu kasar, orang lari dari kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka orang Mekah Muhammad.
sing maune larani nakiti mateni malah mateni sahabat Yasir, sahabat Sumayyah dimaafkan oleh Rasulullah. Saged pun niru Bu, saged paniru jawab yang suatu Jakarta jawab demikian. Saged niru kanjeng Nabi. Ya, orang yang kemarin nipu sampean 10 juta dimaafkan. Saged? Orang yang kemarin gawang layu sepeda motor dimaafkan. Saged? Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum. Muhammad mintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Ya Allah, gak mau Mekah, japura dosanya itu. Di sampean lah meniru kanjeng Nabi. Ya Allah, mesti dipukul 10 juta, panjenengan ampura ya Allah. Saged? Ya Allah, segala motor, mudah-mudahan japura dosanya. Saged? Saged? Awas kalau enggak, kalau bohong. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat nama baik desa atau daerah atau bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Aja kaget kalau keterangan agama kalau akhlak penting deh. Penting akhlak, bener. Nah, saya buktikan. Ada negara arane Afghanistan yang ke rumah negara Anggun di TV kan 100% muslim, siji bae kasih non muslim. Madzhab Hanafi, Maturidiyah, akidah, Torikotan Naqsyabandiyah. Wis 40 tahun perang saudara antar suku, hanya 7 suku. Lagi mau Nabi dibom, lagi Jumatan dibom bulan ini. Presidennya Pak ini Profesor Burhanuddin Rabbani. Jumatan dibom, madrasah dibom. Pengen sampai melakukan di sini. Pengen kalau bawa anak, bawa putu, melakukan di Afghanistan. Pengen. Silakan padahal. Tapi Jepang agamanya nggak jelas. Agamanya Islam bukan, Yahudi bukan, Kristen Katolik bukan, Hindu Buddha bukan, Konghucu bukan. Wong Jepang agamanya arane Shinto. Padahal kita nggak kenal lah. Terkenal agama Sabto Darmo, Darmo Gandul, Godoloco, Sabelun, Subut, Pangestu, Parpalin, Kaharinan, Kapitayan, yang Dayak. Ya. Sunda Militan, Karuhunan, gak terkenal agamanya orang Jepang. Tapi tidak ada pejabat korupsi di Jepang, tidak ada kezaliman hukum. Yang benar dimenangkan, yang salah pasti dikalahkan. Tertib, bersih, disiplin, aturan, aman, tidak ada penodong, copet, garong. Saya sudah 2 kali di sana. Bahkan tanggal 6 November mau ke sana lagi. Jalan-jalan malam di Tokyo gak ada rasa takut. Pengen Jepang, pengen aman. Padahal bukan Islam ada. Di Afghanistan pengen coba. Jadi akhlak agama sepenting. Syukur-syukur wong Kaplongan agama Islam, ahli sunnah wal jamaah, akhlaknya baik, akhlaknya saya buatan akhlaknya sampean jauh keras, saya buatan coba dalam saya jawab, saya coba dalam pulang ngalami dolan ning Australia setengah bulan kalau watur persin muter-muter 6 kota Sydney, Perth, Melbourne, Adelaide, Brisbane, balik terakhir belanja di warung oleh-oleh kresek balik ke hotel diberesin oleh-oleh baru beres oleh-oleh HP pula langka dibulati kasur bolak-balik pojok-pojok hilang HP ya sudah tidak apa tunggu manik. Jam 9 malam mau tidur
ada orang ketok pintu. Saya buka pegawai hotel dan ada laki-laki satu mengembalikan HP saya. Ini HP Bapak tertinggal di warung saya, di toko saya. Kira-kira kalau ada HP tertinggal di warung Kaprongan, lumayan. Dari akhlaknya saya moga. Dari saya akhlaknya moga. Sembahyang, ngaji, istighosah, wiridan, tapi ada HP ketinggalan. Baru sembahyang waktu pada. Bulan malam ini saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, dengan ormas-ormas Islam yang lain, Muhammadiyah, PMI dan seterusnya Al-Irsyad. Di sana 5 hari di kota ibu kota Tembakau. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk halaman rumah, tidak ada sepeda motor dimasukin ke rumah, parkir di halaman, kunci masih gantung ditinggal. Namun di Kaprongan ada sepeda motor, di latar, kunci masih gantung, kan? Jari akhlaknya saya, bohong punya apa saya bohong nih. Mari melalui Nahdlatul Ulama, kiai-kiai berkewajiban membangun, menjaga akhlaknya masyarakat, akhlaknya warga. Ini kewajiban Nahdlatul Ulama. Namun di Kaprongan akhlaknya desa, minum-minuman, mabok-mabokan, narkoba, tawuran, sing dosa pertama kiai. Tapi lamunane Kaprongan ana wong mati sebagai beli mangan, sing dosa pertama kacamat. Paham boten? Namun ana bocah Kaprongan nakal, narkoba, preman, perampok, sing dosa kiai. Juga nomor 1, nomor 14. Tapi bakal beli mangan, beli rumah, beli sekolah, sing dosaku maksudnya. Paham boten? Di ruang Fatul Mu'in manten Pak. Komand di rumah kula duduk. Fatul Mu'in bunyinya faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun ithbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari mahsumin musliman kana aw ghayra muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Milih Syuriah, Roy Syuriah kudu apal Fatul Mu'in. Lamun cabang, lamun MWC Fatul Mu'in akribis. Gak apal kena dari Syuriah, gak apal ajarin kok. Apa artinya? Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. 1. Itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat beriman kepada dalam syarahnya dikatakan ya tolbin iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah liithbati wujudis shani'. Apa artinya? Mengajak masyarakat Kaprongan beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan argumentasi, baik itu argumentasi tekstual maupun argumentasi rasional. Paham betul? Bagaimana Kaprongan beriman pada Allah, bukan hanya melu-melu, bukan hanya apa? Kodok kegawaian darurat saja. Bukan hanya karena bapaknya beriman kemudian beriman. Mari berjuang. Nomor 1 adalah bagaimana masyarakat Kaprongan beriman kepada Allah dengan bihujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah itsbatu wujudis shani'.
Allah ada. Dari mana? Qul huwallahu ahad. Itu dari akli. Dari aklinya mana? Dari aklinya. Dari yang pernah bakal. Nah, kudu baru. Mau saya kudu baru kok di baru. Insyaallah. Gusti Allah anak. Ini dari cara rasional, cara akal. Nah, wa ya al-karam wa bunyamin dari lewat dari masyaallah. Jenggot tapi gak wahabi kan. Biasanya kalau jenggot wahabi, kalau jenggot wahabi, goblok. Semakin dawa jenggotnya semakin goblok. Tapi kalau punya kita saja enggak. Imam Abdul Hasan Asy'ari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324 Hijriah, Imam wong kita wong NU, mengatakan beliau baca Quran bolak-balik awal sampai akhir, balik maning awal sampai akhir. Panjenengan baca Quran? Jawab, panjenengan baca Quran? Ala palikul hu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallahil azim, Al-Fatihah berkat. Ya boleh. Tapi berkat penting, berkat penting. Berkat itu bergizi. Mana dagingnya sairis, anak ayam siji, swiwi, anak doges perapat, anak butan siji, gedang siji. Iku lagi hasil berkat pula. Bapaknya pula gawe wali berkat. Dipangan anaknya 5 lengkap ya. Kang Jafar, Mula, Mustafa Akil, Ahsinnya Amin. Ya alhamdulillah berbodoh-bodoh banget. Kenapa? Karena berkat itu halalan, thayyiban, mubarakan. Wong upaya berkat ikhlas betul. Kamu ditolak malah tersinggung. Tapi dosew Pak Zamat, dosew Pak Lurah, Pak Bu. Duit dari proyek belum tentu halal. Proyek dari atas anggarannya 10 miliar, turun di Kaponan tinggal 8 miliar. Laporannya itu 10. Jadi sih rata-rata begitu warnanya Kaponan. Nipu duitnya lu dipanam dengan anak sampean, narkoba bakal anaknya, nakal anaknya. Paham betul? Kemarin sih jelas-jelas lihat korupsi, wadah, jangan harap anaknya baik-baik. Tapi singgahnya makannya anak kalau berkat lumayan. Kerjafar, Sofaki, lumayan betul bu. Ini Amillah, lumayan betul. Kayak di baju Islami bersama aja, pakai dia berkat dengan kita. Imam Asy'ari baca Quran bolak-balik. Luruh ayat sing isinya menunjukkan bahwa sing mulia, sing dunia Allah itu ada. Betul wonten Quran. Ayat Quran mengatakan innallaha wujud. Betul. Oh, ragu-ragu dalam baca Quran ya. Innallaha wujud. Betul. Allah itu ada. Betul Quran ya. Tapi kalau sami'un basirun, mendengar melihat, qadirun berkuasa, hakimun hayyul qayyum hidup. Wonten Quran kata. Tapi bakal muni innallaha wujud. Allah itu ada. Ini Quran betul wonten. Nah, Imam Asy'ari menggunakan akalnya cerdas. Gini, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini jawab yang keras. Kita ini tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Dipaham apa karpena? Penjelasan gini penjelasannya. Ana domir, pronon, kata ganti ada 3. Aku, anak, misalnya be, engkau, anta, dia, 2.
Ana silahkan dipakai, silahkan. Ana Sa'id, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Muhammad, ana Sukartika Moto, ana Fatimah, ana Zainab. Tapi bakal mati kabeh, mati kabeh deh. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Khalid, aku Sa'id, angka wis tinggal aku Allah. Paham betul? Ini namanya dari wujudillah dengan akal. Paham ya? Begitu engkau, silakan. Engkau Ahmad, kau Sukardi, kau Toto, kau Solikin, kau Jumadi, kau Madrais, kau Tuti, kau Dian, kau ya Zainab, Fatimah, Maryam, mati kabeh bakal. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta, engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham ya? Alhamdulillah. Begitu pula huwa. Saya kan udah nunggu aku ngaji kayak gini. Biasanya dong suratul mustaqim cidikan rambut disikir di pintu, rambutnya yang silet. Begitu pula huwa dia. Silakan pakai. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Toto, dia Sukardi, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh. Tinggal huwa satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali Dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada Dia kecuali Dia. Paham betul? Mulanya para pesatoriyah bakal dikit hu. Kan selain hu gak ada. Selain hu gak ada, udah Ahmad, Abu Bakar, Hasan itu sekarang tinggal yang ada coba Allah hu dapat Satoriyah. Jadi kalimatnya masih ada. Kenapa? Naksabandia, Qadiriyah. Kenapa? Qadiriyah, Naksabandia sekarang ini. Alhamdulillah. Torekot, mangga kita masuk torekot. Dikir sewengi-wengi, tapi kita berbit semua. Mengidikir awannya berduit. Kalau terus pokoknya sulit dikir bikin orang duit salah. Jadi menurut Imam Asy'ari kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu ada. Gelas kosong yang tidak ada airnya, kosongnya ada. Dompet kosong, yang kosong namanya duit, kosongnya ada. Paham betul? Nomor 2, jihad qamatu syariatillah, menjalankan ibadah syariat, sholat lima waktu, puasa Ramadan, baca Quran, haji, umrah, zakat. Nomor 3, bila perlu negara diserang, kita siap melawan walau kita fi sabilillah. Nomor sekawan wadaf dharari maksumin musliman kana aw ghairu muslim. Kita mengiai dua namun kan namanya lan nolak kemelaratan wong kang direksa. Ya apa sih mohon pahami nolak kemelaratan wong kang singgapan betul singgapan memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik, bukan penjahat. Harus kita lindungi. Musliman kana aw ghairu muslim, baik itu orang muslim atau non muslim, mengkapungan simbawi yang baik-baik, bukan penjahat, bukan gaul, bukan perampok, bukan narkoba, bukan. Harus dilindungi, mendapatkan perlindungan.
Apa itu perlindungannya? Bil it'ami, dengan pangan. Tidak boleh orang kampungan ada yang kelaparan. Betul-betul si kelaparan. Betul-betul ya. Si miskin. Betul. Kalau ada, tadi sudah saya katakan, kalau ada orang mati kampungan karena tidak makan, dosa kabur. Tapi nomor siji paling dosa Pak Guru. Nomor loro, nomor telu Kapolres, Kapolsek. Nomor 16 Ketua MU. Paham boten? Oh dimangan dijamin musim bagus. Aja semayi. Semayi kan ya? Haris. Lapau si peres isi masih makanan anak dari mesin gede bakal anaknya. Sarapan di kubu esok susu, endok, telur, madu, hindari jahit titik, cerdas bakal anaknya. Oh sarapannya semuanya. Sega goreng pula seneng, sega goreng, tapi sega anyaran. Dan sampai sega goreng sega untuk Islam juga. Digoreng manis, makan anak, tidak bakal anaknya. Makan harus sehat, paham kan? Yang bergizi. Yang kedua, wal iksa itu pakaian harus bersih, harus keren. Masya Allah. Aja topong yang beli, coklat beli, sandalnya lili, minyak wangi misik. Dia kokol selama bulan di Lumbati. Sorban yang siji pas bagi-bagi waktu bupati bagi-bagi kan, atau Pak Wahidi dari DPR bagi-bagi kan, beliau kan ganti. Syekh, saya minta gaji dulu. Syekh Abdul Hasan Asyadili berumaran dulu, sing dua hizib Nasr, dua hizib Bahar. Ulama besar wali Allah, pakaiannya keren, setiap hari ganti. Jasa dibikin dari World Door Mill semeter 13 juta, sepatu Hermes 20 juta, kacamata Cartier 40 juta, pulpennya Montblanc 15 juta, kambiye Pilkardin 7 juta. Ya Allah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda BMW, duduk Luxio, Grandma, minyak wangi Jo Malone pun naik sebotol 5 juta. Anak si takut, Syekh panjenengan wali kok penampilannya keren. Terus gimana? Kalau dia yang lain menyemprul, tasnya Gucci 75 juta. Dan tasnya Kiai kan ada tulisan pojok musyawarah ulama obatnya. Syekh panjenengan wali mewah penampilannya. Jawabnya jawab. Nah, libasi yakul, pakaian sing mewah bisa ngomong, lambi bisa ngomong, ngomongnya pribadi. Ayyuhannas, ala gulik kalau terhamuni. Ngomongnya pakaian semua bagus, ngomongnya kan, wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu ampun. Tapi bakal kiai nyemprul, itu pakaiannya ngomongnya ayyuhannas ana fakir farhamuni. Isu kiai lagu yang berpamplok. Oleh karena itu kiai harus penampilan keren. Siap? Harus berpenampilan gagah. Salaman kalau semua suki dengar. Kalau konglomerat pengusaha dengar. Itu loh. Namanya kiai keren namanya. Boten. Tujuh apa? Jaga kewibawaannya misi Islam. Ulama kan membawa misi Islam. Ganti Rasulullah, kiai kan ganti Rasulullah menyebar Islam. Yang gagah, yang percaya diri, confident, self confident. Dengar kalau pejabat atau orang suki. Itu loh.
pakaiannya itu bagus. Orang nyemprul ya ciri hati menjauh ngarepnya diwari. Wal apa nih? Wal iskani dan rumah. Di antara jihad adalah wong kaplongan kudu duwe omah kabeh. Wis duwe kabeh omah? Harus punya rumah semua. Kita fatwain ini. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mirip namanya itu mirip Kurungalakun Sultanul Awliya, Sultanul Arifin, wong Irak, wong Baghdad. Suatu hari ziarah di kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, di Kairo. Baru sekali-kali ziarah di kuburan Imam Syafi'i, melihat masyarakat sekitar situ miskin-miskin daripada dua rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi usul ada tulisan gede Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugi roman, panjenengan wali duduk sugi beli roman beli dua apa kulitnya kulitnya dua apa kulitnya ayo sugi. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anna al-ardu yarithuha ibadiyas salihun. Dan Gusti Allah bumi ana emas, ana belian, ana nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, ana gas, minyak. Saya siapkan kata Allah tersediaan untuk orang-orang yang soleh. Barang soleh larut-larut sing salah Anda wong ya kira-kira. Wong sugih ana 50 ing Indonesia. Nomor 1 Budi Hartono sing duwe pabrik rokok Jarum BBCA. Duitnya 42 miliar dolar sing 1 miliar 5 triliun itu nderek. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta duitnya 30 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim, nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 30 Sanga Haji Rashid, nomor 40 Muhammad Bayu yang punya Bluebird. Terdeleng mau saya jujur-jujur mau kapal anaknya. Aran cuma itu di Madrais kan, di Rukaman kan langka. Salah, paham betul? Salah. Kita marah, salah. Kita bodoh, salah. Bodoh orang pintar, sing berhenti. Yang pintar. Sudah melarang, sing berhenti. Kesuki. Bangun masih karo duit. Aktivitas karo duit. Mau pesantren madrasah karo duit. Lunga haji, lakon hidup Islam karo duit. Muridnya karo duit. Tidak mengadakan proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj deleng anak wong tangis kuburan gagah gede dhuwur baru dideleng mukanya raine langka dagingnya bolong. Kanjeng Nabi kaget, man huwa ya Jibril, siapa itu orang gagah tinggi besar tapi mukanya bolong? Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan orang sing tukang jejaluk bahasa Indonesia kita bela sing tukang nulis jaluk ini bakal kami sing kuburan mukanya tidak ada dagingnya. Oleh karena itu kita harus kaya. Paham betul? Ayo bicara, saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Harus melarat. Sayyidina Utsman sahabat pasti menjadi surga sahabat. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bukan berarti bu. Gandum diangkut 700 onta. Alhamdulillah 700 cikar lah. 700 brodok ya cikar ya.
Sampai pernah sedekah 700 apa? 700 cangkir. Sahabat Usman, sahabatku, sodakoe gandum berkarung-karung diangkut jumlahnya sampai 700. Masya Allah. Kiai Wahab Hasbullah muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, Banten, Pandeglang, ketemu dengan Kiai Abdurrahman Menes, Bogor, Ajinan Pagentongan, Ajinan Falak, Betawi, Guru Marzuki, Cirebon, Kiai Abbas, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Kiai Maksum, Kudus, Raden Asnawi, Cepu, Kiai Ihsan, Jember, Kiai Mahmud Siddiq, Lombok Tengah, Kiai Faisal. Tahun 32-33 sekolah Dewa muter-muter. Duitnya dewek tanpa proposal. Boten memiliki semua hotel. Dijawab boten. Kayaknya lebih maju-maju itu. Nah, tidak proposal. Ala qadri ahli al-asmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarim fatakburu fi ayni as-sawiri sigaruha wa tasgharu fi ayni al-azim al-'adha'im. Adha'im kemuliaan, makarim kebesaran dicapai dengan harta, dicapai dengan duit, tapi yang mulia ingin terhormat. Paham boten? Anjing toilet tapi duit sokol. Ini pekel, duit terakhir bahasa manik wal iskan aja sudah ada rumah. Yang terakhir bahasa manik dawa iwa ujratit tamri, biaya kesehatan dan obat-obatan. Orang Kapongan kalau sakit harus bisa beli obat, harus bisa ke dokter. Tanggung jawab kita semua. Semuanya harus mampu ke dokter. Bahasa manik dawa iwa ujratit tamri. Masya Allah. Sausai Kanjeng Nabi Fathu Makkah, tinggal 2 kota yang belum Islam, Taif dan Hunain. Hunain dan Taif. Berangkatlah Kanjeng Nabi dengan pasukan, dengan orang Islam lebih dari 100.000. Sausai Mekah menjadi Islam, jumlah orang Islam lebih dari 100.000 setelah Mekah masuk Islam. Berangkat menuju Hunain. Di tengah jalan sombong, beberapa sahabat sombong. Begitu sombong, kami jumlahnya banyak, NU banyak, sombong. Dijebak oleh musuh, kocar kacir. Datang musuh mendadak melayu kabeh karena sombong mengadakan jumlah yang banyak. Ada orang NU sombong jumlahnya akhir orang NU, tapi ada masalah apa kalah. Dibetul. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ingat ketika di hari Hunain kamu sombong mengandalkan jumlah banyak, a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Gak ada artinya jumlah banyak kalau tidak berkualitas. Jumlah banyak saja gak ada artinya. Maka kamu ketakutan, kocar kacir, lari semua meninggalkan Muhammad, semua lalai itu mudbirin. Tapi akhirnya Kanjeng Nabi bisa tenang, dan para sahabat yang senior tenang, pasukan Islam bisa dikonsolidasi lagi. Beres, kemudian menjadi Islam, pindah ke Taif, menjadi Islam, ini cerita lagi. Kalau dirikan cerita orang tahun masih dikira. Oli ghanimah, rampasan perang, ratusan sapi, ratusan unta, ribuan kambing dikumpulkan ning Ja'ronah. Kalau sekalian Kanjeng Nabi ngambil miqat ihram umrah. Siti Aisyah lagi haji, maka Siti Aisyah maka ihramnya sing Tanaim, Kanjeng Nabi sing Ja'ronah. Tapi para sahabat dikumpulkan hasil rampasan perang. Bagian aneh bagi
Yang senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair tidak dikasih satu ekor kambing pun. Yang mu'alaf baru masuk Islam waktu Fathu Makkah, walaupun kaya raya, Abu Sufyan kaya 100 onta, Al-Bakhtari kaya 100 sapi. Semua sahabat diem ya. Tapi tiba-tiba ada yang protes dari belakang. Namanya Dzul Khuwaisir, namanya maju ke depan, "Iktil ya Muhammad, bagi-bagi adil dong, gak becus kamu gak bagi-bagi nih." Nanti Nabi jawab, "Waihat, ma'adala al-ardi minni." Tidak ada orang yang lebih adil daripada saya. Saya yang saya lakukan ini perintah Allah, bukan karena saya, bukan kemauan saya. Orang itu geloyor, mundur, pergi. Nabi bersabda, "Saya ruju min dikti hadar rajul qawmun yatruna al-Qur'ana wa la yujabisu halaqinahum hum syarrul khalqi wal khuliqah lastu minhum wa laysu minna." Mongko bakalnya anak umat Islam yang seperti ini nih. Makanya bakalnya apa? Baca Quran tidak paham maksudnya, tidak melewati tenggorokannya, tidak paham artinya. Itu adalah sejelek-jelek manusia, bahkan lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk saya, kata Rasulullah. Nah, terjadi Pak. Wong sing model kayak gini terjadi. Apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipakai tahun 40 Hijriah. Sing mateni Sayyidina Ali bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, orang Islam. Islam itu dua bangan. Jadi Islam KTP itu shaimun nahar, qaimul lail, hafidul Quran. Sing mateni Sayyidina Ali apa Quran? Sabun malam tahajud, tidak ireng, gak bisa cingkrang, jenggotnya dawa. Namanya Abdul bin Muljam namanya. Kenapa Sayyidina Ali dibunuh? Kafir. Ali kafir. Kafirnya di mana? Ali itu kalau akan memutuskan masalah musyawarah, hubungan sahabat musyawarah, itu berarti tidak menjalankan hukum Allah, tapi hukum manusia. DPR, MPR, hukum manusia, tidak menggunakan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Ali kafir, harus dibunuh. Ini cikal bakal terorisme di dalam tengah-tengah umat Islam. Maka sekarang pun banyak orang mengatakan yang menerima Pancasila kafir, yang menerima demokrasi di negara Indonesia bukan khilafah, tauhid kafir. Buatan-buatan kaplongan. Ini kedunguan mana? Wasam yang membuat tamrin, kedunguan kan sedikit. Ada teroris Cirebonnya. Nah, bom Jamblang, ada bocah wader Novi, ada bom Istana, bom Panci, Tegaya, nah, Pemalang apa mana? Tokoh teroris besar namanya Umar Patek, nama asli Hisham Bawazir, orang Pemalang, namanya Umar Patek, dulu mati, teroris besar itu. Ya Allah, ini hati-hati. Maka orang Kaplongan kalau tidak paham Al-Quran atau gini, kalau ingin tahu arti Al-Quran, kudu ngaji ulama. Jangan hanya lihat YouTube, jangan hanya lihat Google, jadilah radikal, ekstrim, teroris. Kalau tidak punya guru yang langsung, paham gitu? Bukan Nabi, sehingga jaman Nabi, ana wong jenggot, gaji secingkrang, jidatnya hitam, kepalanya gundul prontos. Ya, namanya siapa? Namanya Dzul Khuwaisir. Baca pengen bukan dari pulau bohong, baca Sahih Muslim, kita bisa babul kisah. Saya Muslim, Bukhari betul-betul, baca itu Muslim katanya. Hadirin saya hormati. Nah, mari kita tahu akhlak Rasulullah SAW. Sifat wajib Kanjeng Nabi pinten? Nomor siji sidik, jujur. Ya Allah, ya Kanjeng Nabi wajib jujur. Maka kita mah umatnya di Nabi berarti beli wajib. Modern.
Nabi wajib jujur, ahli Islam duduk Nabi, beli wajib. Masya Allah. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan kehidupan ini. Minyak goreng langka, hilang. Sebagai apa? Sidik hilang. Duit negara hilang, korupsi. Apa sebabnya? Sidik. Hakim tidak jujur, sebabnya? Jaksa tidak jujur, sebabnya? Polisi tidak jujur, sebabnya? Pak Camat ini jujur insya Allah. Ya Allah, hanya gara-gara satu sifat sidik hilang, hancur tata kehidupan, berantakan. Proyek dari atas 10 miliar tekan ke Kapolda paling boros tengah. Nah itu tapi laporannya punya 10 laporannya. Gimana Pak Camat? Tenang berat. Mulanya wong sing ahli sidik, ahli jujur, walaupun duduk kiai, duduk ustaz, duduk siapa-siapa loh biasa lah, tapi jujur bakal yang suarga mingiringannya Gusti Allah meneng fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Anak keempat alane sidik mingiringan Gusti Allah. Sampai guys jujur, beli kiai, beli ustaz, beli orang biasa. Sing jujur bakal mingiringan Gusti Allah alane maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Paham kan? Pejabat kudu jujur, suami kudu jujur. Jujur betul suami Bu? Jujur betul? Istri harus jujur. Harus selingkuh, harus jujur. Guru harus jujur. Jadi mari kita bangun masyarakat kaplonan jujur kabeh. Belimu kiai beli, pejabat jujur, pedagang jujur, petani, majikan jujur, buruh jujur, supir kernet jujur, tukang pom bensin, tukang tambal ban, mandor pasar, aman betul, aman betul, aman betul. Ya Allah, kiai jujur jelas, kiai jujur, ustadznya jujur, tukang beca jujur, sing lain pom bensin jujur, tukang bakso, tukang sate, tukang rujak jujur, aman betul kira-kira. Maka kewajiban kiai membimbing masyarakat kaplonan agar menjadi ahli sidik, menjadi masyarakat yang jujur. Namun beli kiai dosa, dosa kiai yang sidik. Namun masyarakat kaplonan jujur. Betul nggih? Nah, maka ana wong takon atau sama takon pula. Kenal beli karo Kanjeng Nabi baru siapa? Makhluk yang paling mulia, nah kampungan jaga itu. Nabi kalau Kanjeng Nabi, ya Allah, siapa? Makhluk yang paling mulia, kampungan. Namun ahli ngaji, sing di kampungan jawabnya, wa kullu ayin atar rusul kiramu anata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlilhum kawakibuha yudhirna anwaruha linnasi fid dhalami akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqu bil husni mustamilin bil bishri muttasimin kazali fi karafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wal dali fi himami. Apa boten? Sinapa ya? Kita sinapa? Kenal dulu orang Nabi, kenal bro. Coba semua ayat mukjizat karomah para nabi, para wali, mukjizat para nabi, karomah para wali lahir muncul dari Nur Muhammad. Oh tuh jadi wong pinter ana wong ngaji warane. Sing diteraya Nur Muhammad. Maka Kanjeng Nabi bagaikan matahari, nabi-nabi lain bagaikan bintang. Nabi luar biasa sifatnya, pribadi yang mulia, pribadi yang utama.
Muhammadur sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali mutahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasili. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Arab wal Ajab, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Malakut, Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah yang mempunyai hak otorita syafaat kepada umatnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ayat pira surat apa golek tanah dewe. Apa artinya? Orang yang banyak dosanya, contohnya Said Akil, nanti dosa itu, contohnya Said Akil, datang kepadamu Muhammad, istighfar dan pangapura kalau Gusti Allah ningiringane Muhammad, ningiring di sampingmu Muhammad, dan Rasulullah pun ikut. Allah pasti mengampuni. Quran ini beringadal kan sebenarnya nggak mungkin Muhammad menolong syafaat, nggak mungkin. Makhluk sama makhluk dan Muhammad sombongnya Masya Allah baru tak dalam SAG sarjana alam. Orang yang banyak dosanya datang kepada Muhammad, ja'uka, datang kepada Muhammad, istighfar di sebelahmu atau di depanmu Muhammad, dan Nabi Muhammad juga ikut memintakan ampun untuk orang itu, maka Allah pasti lamnya lam tauhid lawajadullah, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Mangga sampai umrah, mangga sing duwe duit umrah taubat ngiringan Kanjeng Nabi, muga-muga Kanjeng Nabi melu doaku nang kula diampuni, pasti diampuni dosanya insyaallah. Harus ngomong Ka'ati, ya alhamdulillah, agar syafaat Rasulullah kanggo sing percaya baik. Sing percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti mahrumun an syafaat, tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Ayo sampai percaya beli. Terserah kalau dimaksa beli dimaksa. Kalau jangan dipercaya kabeh istilahnya enggak apa-apa. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor, satu kecamatan yang mana wis. Semua satu suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, edan. Muhammad Sahir, tukang santet. Baca Quran tidak boleh, baca mantra-mantra santet. Muhammad Kahin, paranormal. Muhammad Syair, tukang baca puisi. Sarjak, Quran maksudnya sih. Akhirnya Kanjeng Nabi doakan, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, engkau timpakan kepada suku Mudar tahun-tahun seperti engkau timpakan pada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Paceklik hitung. Betul, suku Mudar hitung tahun, gak ada hujan, gak ada jagung, gak ada gandum, gak ada beras. Memang gak makan beras sih. Gandum gak ada, jagung gak ada, air tidak ada. Terpaksa datang ke Madinah rombongan dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Ada apa di sini? Biasa nyaci maki ke sini. Mau bobor. Ada apa di sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hiddatan jalla annuha bisam'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra'u tudmi bithatuha wa qad zaharat ummus sabiyyi 'anit tifli wal qabi kaffayhi syuja'u istikanatan
minal ju'i sultan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal hamdalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yawmil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wa syafa'atu fil ahli. Ada apa kamu kesini? Jawabnya, atainaka litarhamana. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Apa? Agar engkau merahmati. Orang ini minta rahmat sama siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi buat melarang. Jangan minta rahmat sama saya. Musyrik. Minta rahmat sama Allah sana. Gak boleh sama manusia. Bukan ini. Enggak melarang. Ada yang mendengarkan saja. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gantung. Kami datang kepadamu mengadu ibu-ibu pecah bibirnya yang sedang menyusui, tinggal anaknya kan gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah sekarang lemah nulai minal ju'i kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Tidak bisa kamu makan kecuali handol, rumput di padang pasir. Anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau harapkan kami urusan agama urusan dunia. Syafaatmu saya harapkan Muhammad. Kanjeng Nabi buat terlarang ditawasuli lu malah mendoakan Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la hadmin wa la halakin wa la gharab. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar sekarang juga. Hujan bawa berkah dan rahmat, bukan hujan bawa malapetaka, longsor banjir. Mereka masih di Madinah, di sana di Mudar sudah hujan. Anak cinta paling pula. Ente kalau cinta begini dari mana sih? Dari buku tarikh saya bilang. Saya baca buku tarikh nggak ada tuh. Yang dibaca apa sih? Khulasatun Nuril Yaqin. Yang nggak ada goblok. Kalau mau tanya, kamu tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit-Tari karangan Imam Ibnul Kathir 13 jilid Tarikhul Umami wal Muluk karangan Nabi Ja'far At-Tabari 10 jilid Tarikhul Hadar Al-Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syarafi 9 jilid pemakai Khulasatu pelajaran kita sanawiyah sudah 5 halaman terjemahan lisan di bahasa Arab. Ayo sombongnya, Masya Allah. Salah kemarin pakai dasi, kertas, keren penampilannya. Tapi ilmunya tidak keren. Paham betul? Nah, hari santri ini merupakan hari milik kita bersama. Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45, September, Oktober ada berita bahwa Inggris mau datang ke Indonesia membentuk pasukan namanya NICA, Netherlands English Civil Administration. Apa artinya? Pasukan Inggris datang ke Indonesia akan mencari orang Belanda atau tentara Belanda yang masih ada dalam penjara. Orang Belanda kan tidak dipenjara oleh Jepang. Tapi Inggris datang mau ngambilin orang Belanda yang masih ada di penjara oleh Jepang. Kok nggak balik kan? Tapi ternyata bawa senjata berat sampai pesawat tempur bawa nikahi. Komandannya Brigjen Malabi, Bung Karno, Jenderal Sudirman, Pak Hatta, Runjingan, di mana ini? Dilawan. Tentara harus melawan. Dan gak kuat tentara sendirian, rakyat harus melawan. Nah yang bisa mengerahkan rakyat siapa? Yang bisa mencak rakyat ayo melawan itu Yai Haji Hashim Ash'ari Tubir, pendiri NU dan kakeknya Gus Dur. Utusan datang ke Tubir dari Bung Karno. Kiai, Bung Karno tanya pada Kiai, apa hukumnya membela tanah air? Kiai Hashim mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa rapat di jalan Bubutan, Surabaya. Jalan apa namanya? Surabaya. Kumpul KB tanggal 20, 2 hari rapat, keputusannya membela tanah air, hukumnya fardhu ain. Kabeh wong wajib bela tanah air. Pada karo sholat 5 waktu.
sing sugih, sing melarat, sing pinter, sing bodoh, sing mulia, sing mulia, wajib bela tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati membela tanah air, mati syahid seperti bela agama. Wa man khana li watani halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada negaranya, ada orang Islam jadi mata-matai Belanda, jadi mata-matai Jepang, bunuh. Tapi Mbah Hashim tidak mengatakan kafir, enggak, non kafir, bunuh, halal darahnya. Tanggal 25 datang nikah, Pak Kiai Hashim segera bentuk pasukan santri-santri Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Jember Kabupaten Jember Situ. Dipimpin oleh Kiai Abbas, panglimanya Kiai Abbas, untuk panglimanya. Wakil panglimanya, wakil komandannya Kiai Abdullah Hasbullah mengambil markas komando di desa Siwalan Kerto, sekarang masuk desa Kecamatan Waru, markas komando. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, orang Islam atau rakyat yang mati kurang lebih 16.000. Tanggal 10 November, 10 hari perang, berhenti. Kenapa berhenti? Karena Brigjen Malabi, komandannya itu mati. Mobilnya meledak, anak sing masang bom. Sing masang bom, dudu tentara, santri terbuireng, namanya Harun. Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Harun beli Melayu, pengen lukain apa hasilnya? Dikira mercon. Harun pun mati syahid. Ada santri namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang hotelnya masih ada, namanya Hotel Majapahit. Merobek-robek bendera Belanda, mengganti dengan merah putih, ditembaki si ngesor, si nembak kurang pintar, selamat. Jadi saya nggak bilang jadok, ya, si nembak kurang pintar, bucah sih, santri itu. Jadi itulah peran Kiai dan santri mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pak Jokowi ketika kampanye periode pertama, pasangan Pak JK tuh kampanye begini, kalau saya menang jadi presiden akan ada hari santri. Nah, menang, Pak Jokowi menang. Pak Jokowi mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya menghadap, waktu saya masih jadi ketua umum PBNU, pasal 20 dolar. Pak, kalau tanggal 1 Muharram itu sih miliknya umat Islam sedunia, tahun baru Hijriah. Terus kenapa hari santri? Tanggal 20 Oktober, di mana Kiai Hasyim Asy'ari dan santri-santri mengatakan bela tanah air fardu ain. Terjadi peperangan, menang walaupun korbannya banyak, 10 November. Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin mengadakan diskusi dengan seluruh ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Anwar, Asliyah, PMI, Nahdlatul Wathon, Al-Irsyad, kumpul kabeh ning Hotel Salak Bogor. Narasumbernya saya, Profesor Ajmadi Azra, almarhum, Dr. Abdul Syarwani, dan Direktur Pesantren dari Kemenang. Akhirnya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, semua ormas Islam setuju hari santri tanggal 22 Oktober. Maka disahkanlah hari santri tanggal 2 Oktober. Dengan demikian, sejarah perjalanan bangsa Indonesia utuh. Lagi di mana hari santri masih kurang sejarah. Dikira berperan cuma tentara. Itu ya, tentara berperan ya. Tapi di dalam tentara masih ada yang berperan. Kalau penjajah, siapa? Kiai-kiai dan para santri. Sekarang sejarah bangsa Indonesia utuh setelah adanya hari santri. Oleh karena itu, mari kita semuanya warga Nahdien setiap 20 Oktober kita ramaikan, kita kenang, kita gembira dengan kemenangan Indonesia melawan Nika tanggal dekat Fatwa Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Ramai betul milik lagi. Alhamdulillah. Itu milik kita. Itu milik kita hari itu. Harus kita ramaikan. Paham betul? Hari Santri Nasional. Nah, oleh karena itu alhamdulillah, kula lagi jadi ketua PBNU ada kenang-kenangannya.
Jadi hari santri itu hadiah dari Pak Jokowi, tapi si usul tanggal 22 pulau saya usul ya anak mereka lah. Nah, mudah-mudahan wong kapongan sejahtera kabeh. Jangan ada kelaparan. Nomor 2, sehat semua. Jangan ada yang punya penyakit menular. Nomor 3, pil itu nggak apa-apa, pil batu nggak apa-apa. Nomor 3, cerdas kabeh, sarjana kabeh, sekolah kabeh, mondok kabeh. Jangan ada yang buta huruf. Nomor 4, soleh kabeh. Kabeh. Jadi mungkin baik itu. Kabeh ibadah kabeh, jujur kabeh, akhlak yang mulia kabeh. Nanti kaponan dibikin seperti itu. Setuju? Awas kalau gak ada perubahan. Harus ada perubahan. Paham betul? Maka sejak hari ini kita niat membangun masyarakat Kapongan, agamanya dibangun, akhlaknya dibangun, kesehatan dibangun, ekonomi dibangun, kepandaian, kecerdasan harus dibangun. Jangan sampai Kapongan ketinggalan. Kapongan harus rata-rata dokter adas. Gimana? Masih ada buta huruf? Masih ada? Tidak boleh ada yang buta huruf Kapongannya. Harus pintar semua. Itu gitu. Cekat semua termawon. Syukran wa duktum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.